Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga saat selalu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol tentang yang horor-horor. Ya, begitu. Ini ada Mas Ayung nih, seperti biasa akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, Mas Ayung. Iya. Monggo. Silakan Mas Ayung. Oke, terima kasih Bang Ogan atas tadi ya pendahulunya. Terima kasih. Saya cuma mau menambahin, mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun, ada like, komen, dan juga yang sudah memberikan support tank. Kami sangat menghargai itu semuanya. Dan semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Baiklah, ini tadi sempat ngobrol-ngobrol di depan sama Bang Ogan, karena katanya ada kemarin-kemarin lah, belum lama ada peristiwa temennya itu melihat sesuatu di rumah makan kalau nggak salah ya. Suatu rumah makan. Iya. Jauh di sana. Iya. Katanya. Iya, soalnya masalah rumah makan itu isunya ya, nggak semuanya tentu. Untuk orang itu mau usaha, mau dia itu tani, mau dia itu dagang, ada juga yang kerja di perkantoran. Kadang-kadang karena sebuah persaingan dan pengen supaya lebih pendapatannya lebih gede, lebih disayang sama bos, lebih di luar normal, pengennya langsung deg-deg kayak gitu. Akhirnya banyak yang memakai tadi ya piranti magic lah, seperti susuk, seperti dipasang bantuan-bantuan melalui seorang dukun misalnya untuk sosok-sosok gaib untuk menarik pembeli dan ya semacamnya seperti itu. Panas banget. Mati apa ya Mas Ayung? Nanti mungkin sepertinya lah, kalau nggak apa-apa. Coba tanya bagus Sebelah sana. Oke, dan itu tentu sangat merugikan ya bagi para pelanggan, untuk orang lain yang terkena dampak dari tadi ya ilmu-ilmu tersebut, atau apa yang diupayakan mereka langsung atau tidak langsung. Bagi pelakunya tentu ada konsekuensi yang sangat besar, apalagi terikat dengan sosok gaib, ada sebuah ikatan. Itu nggak jauh-jauh kayak orang pesugihan sebenarnya, hampir mirip seperti itu, bahkan ya memang asli pesugihan seperti itu. Nah, ceritanya tuh seperti apa Bang tadi Bang? Kadang ini sih nyebelin juga Mas Ayung. Kadang ini mau jadikan cerita nih sama cerita di sini ya sama Mas Ayung. Kadang ceritanya cuma kayak gitu. Ini aku waktu mau makan ini lihat kayak gini. Ampun aja kan mau memaparkan, bingung. Ya udahlah seadanya. Ini aja sih. Suatu ketika temanku kan yang pulang dari luar kota Mas Ayung adalah pas makan di suatu tempat, di situ rame itu Mas Ayung, rame nggak umum lah, pokoknya rame itu, warung terkenal emang rame, warung makan. Nah, setelah ini kan kadang orang namanya dari luar kota ya, kita kan pengen ke belakang, pengen cuci tangan, pengen cuci muka apa, ini kan di warung ada itu. Pas pulang itu kan mau ke belakang nih, minta ini sama yang punya warung, yang pelayan di situ kan, minta izin buat ke belakang. Izin mau ke belakang. Nah ceritanya dia itu kan pas habis ke belakang itu selesai, atau itu habis buang air gitu, balik lagi. Terus ada satu kamar di belakang itu kebuka Mas Ayung. Ya nggak tahu kenapa itu dilalahnya itu apa ya. Pas kebetulan temanku tuh kesandung sesuatu yang akhirnya apa itu. Nah setelah kayak gini ngambil apa itu ya, terus lihat itu kamar itu agak terbuka itu setengah, dan lihat di situ ada kakek-kakek tua dengan wajah yang lumayan susah ya dibayangkan katanya kan. Terus sambil ini liurnya banyak banget gitu kan. Itu di bawahnya itu ada semacam wadah buat nampung air liur itu misalnya. Seperti itu. Dan akhirnya temanku kan
mikir-mikir hanya memutuskan udah di situ nggak jadi makan, minum saja. Hanya pulang ceritanya cuma itu kan nyebelin Mas Ayung. Iya, ya memang apa ya, kalau kita di Ya dan itu enggak ini Mas Ayung, kata temanku itu yang sering kadang apa ya boleh dikatakan apes atau apa ya, sering lihat kayak gitu Mas. Iya, enggak, maksudnya kalau misalnya kita di horor ya, jarang sekali orang yang mengalami sebuah peristiwa horor sampai melihat tadi ya sosok-sosok hantu atau sosok-sosok astral yang nggak lumrah, nggak wajar, bahkan belum pernah dilihat sebelumnya itu, terus kejadiannya sampai berbulan-bulan, sampai berhari-hari. Itu kebanyakan ya sekilas lalu. Jadi kebetulan lihat, makanya kan banyak orang-orang yang cerita, mereka yang cerita juga keter, yang nampani cerita kayak saya juga keter juga, ya paling ketemunya 2 detik, 3 detik asal lewat seperti itu. Cuman kan dari semua peristiwa, kenapa harus ada pertemuan seperti itu? Biasanya ada sebab akibat. Kenapa dia itu dimensinya pas ngeklik, atau pas dia itu ketahuan sama penglihatan normal manusia. Terus apakah orang tersebut sebenarnya bisa ngelihat, atau keadaan batinnya lagi sedih yang teramat sedih, atau bahagia yang teramat bahagia, itu bisa pengaruh juga kan. Tapi menarik juga untuk yang tadi ya, temennya Bang Ogan sampai melihat sosok entah orang tua atau apa, sampai air liurnya ditampung di suatu bejana atau tadi ya mangkok atau ember. Karena yang udah di tempat ini saudara saya di sana ya, di kaki Gunung Slamet juga pernah ada kejadian kayak gitu. Entah saya lupa udah menceritakan atau belum. Iya. Jadi rumah makan ya bukan yang mewah sih. Jadi banyakkan pelanggannya ya orang kampung sekitar, orang lewat begitu kan, bakso, mie ayam, seperti itu Bang. Tapi kalau misalnya dilihat untuk tempat yang jauh dari kata strategis lah, dalam artian itu jalur cepat, biasanya orang itu mampir itu malas untuk mampir karena memang tanggung. Kalau misalnya ngeliat, aduh sana nanti wis kalau ada tukang bakso lagi, kalau ada tukang mie ayam lagi. Tapi ini di luar umum yang beli itu bisa sampai antri, benar-benar antri. Tapi ini kan kejadian udah lama sekali ya, belum musim kayak sekarang. Makanan itu di online, kita mager aja lewat handphone. Kalau itu memang harus pesan, harus datang begitu kan. Jadi berjubel dari motor, kadang mobil datang ke situ. Belum lagi yang orang-orang kampung itu gendong-gendong bocah ke situ tuh sampai banyak banget yang beli. Itu ya sering muncul spekulasi kalau misalnya tadi yang jualan ini menggunakan jasa-jasa yang nggak normal, klinik gitu kan, klinik, iya, menggunakan penglarisan, seperti itu. Kalau misalnya orang kan kadang-kadang simpel ya mau dagangnya pakai penglarisan lumrah gitu kan, jenenge ikhtiar gitu ya, jenenge ikhtiar. Cuman kan ada beberapa kriteria. Teman-teman mau di muslim atau yang dari agama lain juga pasti kan ada tata caranya untuk yang jalur yang lurus tuh seperti apa. Tapi orang-orang kan kadang-kadang lurus-lurus apa, yang penting cepat cepat mulia, cepat kita dapat penghasilan yang ini, ya wis, masalah itu urusan belakang. Kan gini sih Mas Ayung. Gini ya. Mama nih, aku punya usaha yang sama dengan Mas Ayung nih ya. Loh, Mas Ayung kayak gitu nih contoh, maksudnya kayak gitu. Aku enggak lah, pada umumnya orang sini itu rata-rata pakai semua. Aku enggak pakai, ketinggalan dong. Iya, ada yang tadinya enggak mau seperti itu, mau lurus-lurus saja, karena dengan ya udahlah pada umumnya seperti itu, yang namanya orang usaha, orang ya ada ikhtiarnya gitu kan, ikhtiarnya ya itulah yang penting dengan jalan yang benar gitu kan, ikhtiarnya benernya seperti itu. Ya kan itu semua kehidupan itu adalah pilihan kok. Kita cuman tinggal memilih kita itu mau jadi yang sisi yang hitam atau yang putih, yang baik atau yang enggak baik begitu kan. Perkembangan zaman sekarang ketika mereka orang-orang sudah memandangnya itu lebih ke kebendaan, lebih ke semuanya itu ya sesuatu yang nampak. Begitu kan, hal-hal kayak gitu udah menjadi sebuah kelumrahan. Yang salah pun karena yang lakuin banyak ya dianggapnya benar. Akhirnya membudaya, malah yang benar itu nggak ada temennya, udah biasa ya, seperti itu kan. Tapi kan bukan berarti hukum jadi
ini beralih kan. Nah, Jadi katanya ini juga nih, ini benar Mas Ayu. Ada teman juga gini, itu lurus bener lurus itu Mas Ayu. Gini kan di suatu ini kan ada mereka kan ketemu nih bincang-bincang sama sesama pengusaha nih. Dan rata-rata pakai seperti itu semua kan. Ini terbuka aja katanya. Pakai kayak gitu semua. Nah, ini bilang aku enggak apa kamu ketinggalan, coba aja coba. Kamu pakai gitu terus lama-lama nanti. Akhirnya kan aduh udah istilahnya apa ya? Ragu. Udah ragu dulu untuk maju dengan cara yang biasa-biasa aja gitu kan. Ya, betul lah. Banyak sekali itu nyambung sama. Dan takut gini Mas Ayu, ada yang takut gini, mama aku nih nggak pakai apa-apa gitu kan, nggak apa lurus-lurus aja, takutnya diserang gitu. Iya. Nah seperti itu yang akhirnya ya hal seperti itu ya berangkat dari ketakutan sendiri kok. Kita analoginya yang muda-muda saja. Kita senang sama perempuan ya. Perempuan cantik atau enggaknya relatif. Kalau sebelum melakukan kita udah mikir-mikir nanti nggak bakalan diterima. Saya orang biasa. Dia kayaknya bakalan nggak terima saya, orang tuanya ya nggak bakalan terjadi apapun kan, yang penting menangnya orang hidup berusaha, hasil akhir seperti apa itu ada tuntutannya semua lah, bagian dari perjuangan. Saya pernah ada cerita seperti itu dulu, masalah pesugihan kayak tadi ya, penglarisan sampai tadi cerita yang belum selesai itu orang yang ngumpul banyak banget, ada ungkapan bangkai itu ditutupin kayak apa, suatu saat pasti baunya tercium juga. Ketika 1-2 orang, ribuan, bahkan ratusan orang itu nggak bisa ngedetek, hanya bisa mengira-ngira ada spekulasi-spekulasi yang tanpa dasar gitu kan. Itu juga karena memang goib yang nggak kelihatan, suatu saat kesandung apesnya. Jadi pas lagi rame-rame orang makan kayak gitu, ternyata ada seorang anak kecil. Ada anak kecil yang mungkin karena anak kecil masih bersih, masih pandangannya masih belum kotor kayak kita gitu kan, atau memang dia bawaannya memang bisa melihat hal-hal yang astral, itu langsung dengan sontak, dengan frontal itu ngomong bahwa ada sosok seperti yang Bang Ogan ceritakan. Tapi itu ekstrimnya itu pocongan. Ada sosok pocongan itu siang-siang ngomong anak pocong gitu kan, itu bahasa Jawa gitu kan, itu anak pocongnya ilare netes-netes kebening basonan, ilare itu netes di basoan kayak gitu, sama umbel apa ilare inguse sama ilare itu netes di situ, dia itu ada di situ di proses. Dan orang-orang itu banyak di situ ya Mas? Banyak sekali, akhirnya kan gempar mereka yang makan itu sedap yang enak, tapi kan karena memang itu cuma prasangka, mereka enjoy. Dan setiap orang-orang yang memang nggak ada basic untuk bisa kena pengaruh itu, semakin makan semakin enak dan semakin tertarik. Dan pengaruh yang tadi orang ngomong itu mungkin pakai ginian itu memudar yang jelas. Dan biasanya ada beda kalau makan di situ sama di rumah itu beda. Di situ enak banget, sedap banget, dibawa ke rumah itu agak ya tambar lah rasanya. Apa gini Mas Ayu? Yang istilahnya apa, terkonang ya seperti itu ya, walaupun sama anak kecil, apa itu emang apa ya, pas apesnya gitu kan. Iya. Umpama gini, jatah waktunya warung tersebut itu sampai hari itu ada yang seperti itu, banyak satu hal tadi yang akhirnya warung itu tutup. Saya sih ya pendapat dari beberapa orang dan teman-teman yang paham tentang dunia seperti itu, satu tadi memang karena bangkai kalau ditutupi ya pasti ketahuan. Contohnya tadi anak kecil ngelihat, bukan cuma diem, padahal orang-orang yang lain itu udah banyak yang lihat. Tapi kan ada yang tipenya seperti kayak Bang Ogan, seperti kayak saya, oh orang itu pakai penglarisan begini-begini kan, lihat ada begitu, saya memilih nggak jadi beli, tapi nggak ngomong koar-koar, nanti ini bakalan jadi permusuhan atau yang lain begitu. Ada yang seperti itu, tapi saat itu anak kecil ya seadanya, jijik banget apa, akhirnya bubar tangkar, bener-bener sepi, nggak ada pembeli, sampai hampir banget tutup, sampai bener-bener tutup. Dan akhirnya setelah mungkin setengah tahun itu mulai dibuka kembali dan katanya bersih, terus mulai ramai lagi dengan ramai yang lumrah dengan cita rasa makanan yang mirip-mirip sama, yang jual juga berbeda. Setelah itu ramai lagi luar biasa, dan saat itulah saya beli.
Saya sendiri ngalamin, saya beli. Cuman saya kan orangnya nggak seneng yang kumpul-kumpul orang banyak, terus ribet-ribet. Saya di motor, istri sama anak yang datang ke sana gitu kan. Ini saya baru nyebut istri anak ya. Memang iya. Terkonang ya. Saya itu istri sama anak itu yang datang ke sana. Saya bilang gini sama Bu, nanti kalau udah deket, kalau udah nyebrang jalan jangan lupa tahu bismillah, saya bilang. Oh iya, katanya begitu. Ribet banget pakai jilbab segala macam, gendong bocah kecil kan. Pas nyebrang ke sana, itu anak saya masih kecil banget lah waktu itu. Pas udah nyebrang, agak mau mundur lagi dia, soalnya penuh banget kan. Pas penuh banget, udah gitu ngantri sekian lama, saya itu ngabisin rokok hampir mau 4 batang kali ya. Lama. Iya lama banget. Yang satu batang aja seperempat jam. Iya 15 menit tuh sekian. Berarti ya berapa? 30 menit. Apalagi aja. Mas Ayu kan rokoknya kretek kan. Saya rokoknya satu ini aja sampai 2 jam. Enggak rokok kretek kan agak berat gitu kan. Nih barangkali ada yang mau ngasih rokok sama Mas Ayu. Tapi kretek di Samsung. Tapi beruntung apa? Saya juga sama nungguinnya sama bapak-bapak yang lain yang sama nungguin istrinya lagi beli. Jadi ada teman lupa ngobrol-ngobrol yang gosip macam-macam. Di saat itu saya melihat banyak yang aneh, cuman aduh ini nggak beres, saya bilang kan. Katanya udah nggak pakai gituan. Dia kan debat kan sama perempuan, katanya udah nggak pakai kayak gitu, dulu itu katanya pernah pakai tapi sekarang udah bersih nggak pakai gituan. Pas nyampe situ, alah masih ada gitu kan. Akhirnya kalau hawanya tidak ada. Bukan hawa, emang nampak. Emang nampak. Iya. Kalau di pandangan yang sama dengan sama. Sama. Dari pandangan itu kan meskipun ada orang berjejer pada berdiri, ada juga yang lagi ngelayanin, tapi kita yang penasarannya kemana langsung ke gambarnya itu, makhluk itu yang lagi seperti apa itu langsung ketahuan. Akhirnya udah selesai karena bentuknya makanan, kita hargain itu makanan, udah dibayar sudah. Kenapa nggak minta dimakan di sini, Bu? Enggak, ramai banget kayak gitu, mau duduk di mana? Ya di sini aspal, aku bilang kayak gitu. Apaan? Bawa ke rumah. Akhirnya kita pulang kan. Udah pulang, bocah kan, Ma, Ibu nanti aku mau makan pakai nasi yang banyak. Udah lapar banget, lama sih kan nungguinnya kan. Pas sudah nyampe di rumah kan, kita ada di puncak gunung istilah, Bukit Menoreh sana, tinggi kita sana. Orang Kidul soalnya kan. Pas sudah nyiapin mangkok segala macam, terus saya ngingetin lagi, jangan lupa ta'awud bismillah. Saya bilang kalau makan kita sepengen-pengennya jangan pernah ninggalin hal yang kayak gitu. Akhirnya bocah kecil ya dipimpin sama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lah. Itu kencang banget kan, anak kecil kan kayak gitu lucu. Orang tua tinggal ngaminin. Dimakan. Tak. Ngapain Mas, kok diem? Menang saya yang pertama itu, kok diem? Ini bakso ya Bu, digituin. Lah emang bentuknya bakso, kok rasanya kayak gini? Dimakan sedikit, kayak gitu. Habis itu nyobain kan, perempuan nyobain. Kok rasanya gak enak ya Pak? Oh enak, kata siapa yang beli aja banyak banget kayak gitu. Enak banget, pasti enak banget. Coba dedek yang kecil, kayak gitu langsung yang kecil kan. Lah saya itu kan. Akhirnya saya jadi orang yang terakhir harus nyobain. Saya bilang, Bapak makan Pak. Aku nggak lapar, siapa yang pengen bakso? Aku kan pengennya mie ayam. Mau diselingkuhin kayak gitu. Akhirnya tak ngomong begini, udah pulang, tak gitu. Kamu sama siapa? Ya yang ikut kesini. Bilang kayak gitu. Ngikut, tetap ada yang ikut. Jadi pengaruhnya mending. Nah, cara kita untuk nanggulangin hal-hal seperti itu ya tadi, makanan akan masuk, makanan yang kotor akan hilang. Yang kotor itu ya dengan hal-hal yang ringan, tapi kadang-kadang kita ninggalin. Bismillah. Ya makanya kan memang diajarin itu ya Mas ya. Ada doanya lah. Kita mau melakukan sesuatu termasuk makan gitu. Betul. Ya. Dan tapi jangan juga berharap kalau misalnya ada kayak gitu nyampe rumah jadi enaknya sepadan sama yang di sana. Itu justru berbeda banget. Oh iya, itu ya emang iya. Yang sering ini ya rumor juga. Itu beda loh Mas, kalau yang dimakan di situ sama kita beli dibawa pulang itu sangat berbeda. Gitu. Iya, seperti itu banget ya. Ya, yang bikin sedap kan itu. Yang bikin sedap itu. Misalnya kesanding di situ ya. Iya, ya, yang bikin sedap kan. Apa ini enggak apa? Kan sebelum membuatnya kan ada seperti itu. Sampai rumah enggak? Apanya? Ini. Kan rasanya
udah tercampur gitu kan. Oh, udah Sampai tercampur, rumah gitu. sampai rumah. Tetap aja pengaruh itu kan kayak serum aja, kayak serumnya makeup itu kan udah nyampur ke ramuan lain, tetap aja efeknya seperti itu. Tapi kalau kita yang memang nggak melihat, ya yang penting itu kita niatnya baik, kita mau beli ya selesai di situ. Ada adab-adabnya. Perkara nanti nggak enak ya jangan dihabisin, tapi jangan nyinggung juga yang punya warung. Oh nggak enak banget apa gitu. Enggak. Iya seperti itu kan ada kebijaksanaannya juga seperti apa. Saya belum lama juga ngelihat di daerah Tegal hal seperti itu, tapi pertamanya itu teman yang lihat kan. Saya mukanya nyampe diginiin sama teman. Saya kan lihat ke sana hampir ngerokok juga ngopi, ada saudara yang jualan martabak orang Lebak Siu sana. Terus saya mau nyicipin sama teman-teman di situ karena martabak kalau di seberang namanya terang bulan ya kayak gitu kan, martabak manis. So, giginya agak kurang beres, nggak terlalu nyicipin banyak-banyak. Lagi ngobrol itu jalurnya agak lambat sih, cuman tempat ramai banget. Jadi kan pasti tahu lah Tegal bagian mana. Nanti di belakang saya ngomong. Terus saya itu tahu-tahu kepalanya diginiin. Kau yang deleng mana? Itu lihat ke sana. Itu ada, saya contohin berdirinya nanti. Ada rumah makan itu semacam kayak sekarang yang lagi in kan apa-apa yang geprek-geprek gitu loh. Ya, ayam geprek, apa digeprek sampai biawak digeprek gitu kan. Itu rumah makan kayak gitu dengan ornamen yang serba kekinian, semuanya itu. Ada juga yang versi belinya digital, tinggal serepet, pesan online segala macam. Yang lihat di sini banyak orang Tegal nggak sih? Siapa? Yang lihat ini? Ya banyak. Sebetulnya kan kita nggak nyebut itu, kalau kesebut juga nggak sengaja selesai gitu. Itu, saya contohin berdirinya Bang. Kayak gini Bang, Amit Sewunia. Nggak kelihatan ya, dia itu kayak gini kan. Itu kelihatannya, itu nggak kelihatan semua ya, kepala saya nggak kelihatan. Itu yang tukang ngambil itu kayak gini pegawaiannya Bang. Itu di bawah ini spanduk nama titelnya rumah makan tersebut. Loh itu kan bukan ini apa semacam kayak balon itu yang pakai kompresor kan kayak gini-gini juga. Itu ada loh. Mirip banget kayak gitu. Gitu. Wong aku aja ya mata kan kadang-kadang saya nggak. Ada loh ya kan yang ini kan. Bener. Pakai ornamen patung balon itu kan, terus ininya akhirnya tangannya kayak gini gitu. Itu kan saya Mas Tommy. Ya? Saya Mas Tommy terus siapa lagi waktu itu ya. Jadi ketawa gelinya kayak gitu, nyaman-nyamainnya sama balon-balon gitu. Karena hampir sama itu. Mirip banget kan karena gerakannya kan lentur kayak gitu. Iya. Sosok perempuan dengan dress panjang begitu kan. Dan nggak ada ya istilahnya kalau kayak gitu kan malam hari. Ya siang kalau tugas ya tugas ya kan. Security tugas siang malam. Berarti rumor kalau ini kena sinar matahari itu enggak ya? Enggak, itu yang vampire. Vampire itu aja juga kalau mitosnya kan. Itu kayak gini, jadi ngadang-ngadangin orang. Ya, antara lain kalau memang satu mereka lagi lapar, mereka juga jauh dari Tuhan, ya jauh dari doa ya. Yang nggak lapar bisa dikasih pengaruh lapar dan lain-lainnya. Akhirnya pada mampir. Tapi bukan berarti orang-orang kayak gitu mutlak dia juga bakalan rame. Karena pesaing-pesaingnya juga banyak. Sama. Memakai seperti itu. Kayak gitu juga. Makanya kan ada orang yakin Mas saya udah pakai penglaris begini taruhlah saya memang gelap mata saya penglaris begini tetap aja sepi ya kelasnya dia 10 yang lebih gede ada ketarik tetap ke sana. Jadi banyak hal seperti itu. Saya tambahin satu cerita lagi, pernah satu orang yang lugu dan kayak warung Tegal kan warteg lah seperti itu. Kemudian mungkin pakai hal-hal yang kayak tadi dan masyarakat juga sudah mengira-ngira, sudah menduga-duga sepertinya si haji ini memakai hal seperti itu karena banyak yang nggak lumrah ketika orang yang satu lokasi di daerah Jakarta sana terus melihat wartegnya itu dari pagi, siang, sore itu nggak begitu banyak yang beli tapi kok bisa hebat banget bangunannya, bisa punya segalanya lah gampangnya seperti itu. Kemudian dia itu kalau orang yang diajak asistennya itu banyak yang nggak betah. Ada juga yang katanya meriang meninggal tapi orang jauh lah bukan orang situ. Akhirnya satu ketika karena memang kepepet banget dia nyari orang dan tetangga sendiri yang dibawa ke sana. Cuman ya bocah lugu masih belasan tahun, 14-an tahun lah. Dia putus sekolah ke sana, pas ke sana ya
untung-untung nggak sampai lama, jadi sekitar cuman 11 atau 12 hari dia pulang, 2 mingguan itu pulang. Katanya saking polosnya orang dan kepolosan itu, dia tuh bisa melihat hal yang nggak nampak di mata umum ya, bisa melihat setan lah gampangannya, melihat yang gaib. Tapi saat di situ aja, di rumah itu nggak pernah ada gejala seperti itu. Mungkin bahaya buat dirinya kali Bang, terus akhirnya aktif gitu kan, mata yang lain itu aktif. Jadi pas di sana itu wirawiri telepon, dan telepon itu pun dia keluar kalau misalnya disuruh beli apa, itu pinjem telepon ke orang, telepon umum itu dulu itu kan, itu telepon ke keluarga di kampung yang punya telepon juga, yang punya HP atau punya telepon dulu gitu. Katanya sejak malam pertama itu dia nggak ngeh di situ itu ada bangsa gaib yang wujudnya kayak manusia. Kirain kan maksudnya kan ada bos, ada Pak Haji, ada Bu Haji, terus satu pembantu yang tua, tukang masak, mbah-mbah ya, ibu-ibu. Terus kadang-kadang di etalase kalau misalnya tutup ada yang duduk kayak orang pembeli gitu, cuman ngadepnya ke arah depan, bukan ke arah etalase ke dalam, kan bisa langsung ke expose kelihatan. Itu kalau lagi beres-beres udah selesai kan jam 11 malam tutup. Terus manusia kadang-kadang pengen pipis, pengen buang air, dia keluar dari kamarnya itu, terus mau arah ke belakang, kok perasaan ada yang duduk di depan, siapa ya? Masa ibu sih? Ibu kok duduk di depan? Dia kan kamarnya di atas, lagi ngelamun atau apa. Karena penasaran, dia nengok ke arah belakangnya dia, ya buka horden sedikit, ibu pakai daster di situ. Dasternya putih kayak gitu kan, rambutnya, kok ibu rambutnya panjang banget, ibu kan rambutnya nggak segitu Bu Haji, ya kok rambutnya panjang banget ya. Nyampe ngelihat dia itu di meja-meja yang ada etalasnya itu agak tinggi Bang, sekitar 50 sentian gitu ya. Kalau manusia dengan posisi kaki ke bawah, otomatis ada kakinya, ada gerayan gaunnya, itu nyampe dilihat penasaran, bawahnya dilihat begini, nggak terlalu nunduk banget sih, nggak ada sendal, nggak ada kaki, nggak ada apa, tapi atasnya kelihatan ada. Akhirnya sangin kebelet pipisnya itu, nanti wis dia tuntasin hajatnya, terus balik lagi. Itu posisinya udah geser nggak di situ, tapi agak mepet di tempat kerupuk yang di ini kan, kerupuk yang putih itu di sana. Dan nampak dari penglihatannya anak tersebut, sebut saja namanya Ani ya, Ani itu ngelihat sosoknya bukan Bu Haji, benar-benar bukan Haji, tapi seorang perempuan dengan rambut yang lebat banget. Dan saat itu pun dia belum ngeh kalau itu bukan bangsa manusia. Ngerti sih, Yayune siapa gitu, saking lubunya orang. Itu Yayu siapa ya? Apa ibu punya anak ya? Tapi kok rambutnya bisa bagus banget, tapi nggak berantakan juga, bagusnya tebel, tapi kok berantakan, itu siapa ya? Akhirnya masuk ke kamar, tidurnya kan sama bibi-bibi yang tua itu ya, mbah itu yang masak gitu. Jangan dinok nguyuh buang air katanya. Suwe teman buang air apa turu kayak gitu kan. Kamu buang air apa turu? Buang air apa tidur di kamar mandi lama banget. Akhirnya aku tadi lihat anaknya ibu katanya. Anak ibu sing ngendi? Anak ibu yang mana? Anak ibu Haji. Anak ibu Haji neng ora duwe anak, wis mati kabeh, udah meninggal semua katanya. Udah meninggal semua. Ada kok di depan. Ya Allah, di depan mana? Nang etalase. Itu ada masih duduk. Akhirnya ibu-ibu itu penasaran. Kok di situ. Bentar dia dibangun, cuma nengok dari pintu kamar. Yes, turun, disuruh tidur. Kayak dia udah paham seperti itu. Itu hari pertama. Yang lain melihat yang di tangga, yang di kamar mandi, saya bergabrek. Akhirnya makin kesini makin paham kalau itu bukan manusia. Dan banyak yang seperti itu. Dan titik yang paling gawatnya itu dia tiduran sama si mbok-mbok tadi ya, sama si mbah tua tadi. Posisinya di atas. Ini bukannya di atas dia itu dia ngelawak begini sosoknya ya, tapi kayak semacam ada kaso-kaso terbuka, nggak ada eternit, kaso-kaso palangan itu aja. Makhluk itu kayak gantung begini, ada yang gantung, posisinya kayak kayang, tapi kepalanya terbalik, terus ngeliatin ke arah tadi si Ani tadi.
Itu kayak saya mimpi dikejar-kejar sesuatu terus mau ditangkap, katanya mau diikat, ditangkap mau diikat, tapi sesuatu itu apa, makhluk-makhluknya banyak banget kayak gitu kan, serem-serem banget. Terus pas ternyata saya mimpi pas bangun-bangun, pas melihat atas itu ada seperti itu, akhirnya jerit sekencang-kencangnya. Tapi sepertinya Mbah tadi itu paham, jerit kencang, baru satu kali cerita langsung mulutnya dibekap begini. Wis kan wis ngerti ya, wis kamu udah lihat ya, udah kamu yang udah lihat udah. Terus pagi itu ke pasar belanja ke pasar, sekalian diantar sama Mbah tua tadi ke saudaranya. Ini anak tolong titip dibawa pulang, katanya begitu. Tahu Mbah yang tua tadi itu calon nantinya bakal disetorin gitu loh. Seperti itu ceritanya ya, mungkin seperti itu Bang. Jadi ya banyak hal. Tapi ya saya ngomongin yang orang-orang dekat aja, kapan orang jauh ya, karena memang nggak di mana tempat, mau orang dari suku mana aja ya, ada juga banyak yang melakukan praktek-praktek kayak gitu. Itu pilihan kita mau cari jalan yang lempeng yang kayak gimana, yang samar-samar abu-abu ya boleh, mau yang hitam juga terserah. Yang miris kan tetap aja yang dikorbankan ya, ada yang dikorbankan itu. Iya, nggak ada yang gratis diganti sama apa kayak gitu. Orang sekarang kan alih-alihnya manusiawi gitu. Kalau misalnya yang banyak melakukan ya lumrah, ya kan, jadi nggak salah hukumnya. Jadi remang-remang terus bener karena banyak yang melakukan. Tadi pakai uang laris, pakai apa itu ya lumrah. Korupsi banyak yang melakukan ya lumrah. Ya, udah tetap aja deh. Itu aja sih maksud dari ini. Ya mohon maaf sebelumnya tadi mungkin ada penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan ini yang bisa kita sampaikan dari ini. Iya nggak terasa kalau ngomong-ngomong kayak gini maksudnya. Iya ini ada apa hikmahnya ini, apa kalau kita mau melakukan sesuatu terutama makan ya berdoa ya maksudnya. Iya, hal kecil meskipun hal kecil. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Semoga menghibur kita semua dan sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Idam Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.